Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan soal PAT, penilaian akhir tahun atau PAS semester 2, mata pelajaran PPKN kelas 8 nomor 36 sampai dengan nomor 50. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 36. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan di Indonesia, yaitu hukum adat, pendidikan, kemauan, dan A. Sejarah dan bahasa, B. Demokrasi dan nasionalisme, C. Kerjasama dan kepanduan, D. Semangat dan komitmen. Jadi menurut Muhammad Yamin ada 5 faktor yang memperkuat persatuan di Indonesia, yaitu ada sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, berarti dari opsi A, B, C, dan D yang belum, yaitu adalah sejarah dan bahasa. Yang belum ada itu adalah sejarah dan bahasa. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama ada sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Nah, titik-titik yang kosong ini yang belum ada adalah sejarah dan bahasa. Sehingga soal nomor 36 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 37. Berikut merupakan ketua dari Panitia Kongres Pemuda 2 adalah A. Sugondo Joyo Puspito, B. RM Joko Marsaid, C. Muhammad Yamin, D. Amir Syarifuddin. Jadi yang bertindak sebagai ketua pada Panitia Kongres Pemuda 2 adalah Sugondo Joyo Puspito. Nah, sedangkan wakilnya adalah RM Joko Marsaid, sekretarisnya Muhammad Yamin, dan bendaharanya Amir Syarifuddin. Berarti soal nomor 37 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Sugondo Joyo Puspito. Soal nomor 38. Muhammad Yamin dalam Panitia Kongres Pemuda 2 menjabat sebagai A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara. Jadi ketika kalian sudah paham betul susunan Panitia Kongres 2, itu ketika dibolak-balik pertanyaannya, misalnya seperti soal nomor 37 yang ditanyakan adalah ketuanya, nama ketuanya. Sedangkan pada soal nomor 38 yang ditanyakan adalah jabatannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa Muhammad Yamin itu bertindak sebagai sekretaris. Berarti soal nomor 38 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 39. RM Joko Marsaid dari Yong Java adalah Panitia Kongres Pemuda 2 menjabat sebagai A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara. Ingat, yang ditanyakan adalah Joko Marsaid, itu bertindak sebagai wakil ketua. Sehingga soal nomor 39 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 40. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Makna komitmen kebangsaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda adalah A. Ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri di masa yang akan datang. B. Mendukung dari berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. D. Mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. D. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Nah, setelah kita baca, soal nomor 40 ini memiliki 4 opsi yang hampir semuanya dapat dikatakan benar. Berarti kita harus teliti dan jeli pada opsi A, B, C, dan D. Ingat, kata kuncinya adalah Sumpah Pemuda, yaitu ikrarnya para pemuda Indonesia untuk bersatu, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Berarti para pemuda Indonesia itu tetap bersatu tanpa membeda-bedakan perbedaan suku, agama, ras, maupun golongannya. Jadi dari opsi A, B, C, dan D ini yang menunjukkan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda itu adalah mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Berarti soal nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Walaupun opsi A, B, dan D ini benar, tetapi ada opsi C yang lebih tepat lagi, lebih benar lagi, lebih lengkap. Sehingga soal nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah opsi C karena terkait Sumpah Pemuda. Soal nomor 41. Berikut ini merupakan bunyi teks Sumpah Pemuda kalimat pertama adalah, saya berharap kalian harus sudah paham, kemudian hafal betul isi dari teks Sumpah Pemuda. Jadi jangan sampai terbalik. Yang pertama, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kalimat kedua berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kalimat yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi kalimat pertama itu tentang tanah air, kalimat kedua tentang bangsa, dan kalimat ketiga tentang bahasa. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 41 ini adalah kalimat yang pertama, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Opsi B, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berarti ini adalah bunyi kalimat yang kedua. Opsi C, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berarti kalimat yang ketiga. Opsi D, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan opsi C, tetapi opsi D ini salah karena ada kata yang double, mengaku menjunjung. Nah, seharusnya kata mengaku ini dihapus supaya menjadi kalimat yang ketiga. Berarti soal nomor 41 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 42. Berikut ini merupakan bunyi teks Sumpah Pemuda kalimat ketiga adalah, nah tentunya kalian masih ingat bunyi dari kalimat ketiga teks proklamasi, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita sudah hafal, maka menentukan jawaban ini dapat dengan cepat dan tepat. Kalau opsi A, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berarti ini bunyi dari kalimat pertama. B, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berarti bunyi kalimat kedua.
Sedangkan opsi D, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kata mengaku menjunjung ini salah. Seharusnya kata mengaku ini tidak perlu, tetapi menggunakan kata menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga soal nomor 42 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 43, penjabaran dari kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia adalah A. Para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Jadi penjabaran dari kata kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah berarti rela untuk mengorbankan nyawanya demi meraih kemerdekaan, demi tanah air Indonesia. Nah, pada opsi A ini hampir sama, yaitu dengan ini sampai titik darah penghabisan. Berarti para pahlawan rela mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Berarti kalimat pertama pada Sumpah Pemuda itu menjelaskan tentang kesungguhan dari para pemuda Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sedangkan opsi B, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan, tetapi tetap mengedepankan persatuan dan toleransi yang kokoh sebagai satu bangsa. Nah, berarti ini penjabaran dari kalimat kedua Sumpah Pemuda. Opsi C, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Nah, kata bahasa ini menunjukkan penjabaran dari kalimat ketiga Sumpah Pemuda. Opsi D, pemuda Indonesia merasa senasib sebagai bangsa yang terjajah dan ingin memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini ada kata bangsa, berarti penjabaran kalimat kedua. Berarti soal nomor 43 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 44, penjabaran dari arti kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia adalah A. Para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Nah, ini adalah penjabaran kalimat pertama. Berarti bukan. B. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan, tetapi tetap mengedepankan persatuan dan toleransi yang kokoh sebagai satu bangsa. Berarti ini adalah penjabaran kalimat kedua. Padahal yang ditanyakan adalah penjabaran kalimat ketiga tentang bahasa. Kita amati opsi C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini merupakan penjabaran dari kalimat ketiga. Opsi D. Pemuda Indonesia merasa senasib sebagai bangsa yang terjajah dan ingin memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ada kata bangsa, berarti penjabaran dari kalimat kedua. Berarti soal nomor 44 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 45, berikut ini merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah A. Cinta tanah air, persatuan, rela berkorban. Nah, ini benar. Ini menunjukkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sekarang kita cek opsi B, mengutamakan kepentingan kelompok. Nah, ini salah. Seharusnya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. C. Menghargai perbedaan, benar. Kerjasama, benar. Dan primordialis. Nah, primordialis itu kesukuan yang sangat tinggi. Nah, ini tidak benar. Opsi D. Gotong royong, benar. Pantang menyerah, benar. Eksklusif. Nah, ini salah. Karena eksklusif itu memisahkan diri dengan kelompoknya.
Nah, berarti soal nomor 45 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 46, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki A. Potensi dan tanggung jawab. Jadi mempunyai kemampuan dan tanggung jawab. Ini benar. Opsi B, hak dan individualis. Hak ini benar, tapi individualis ini salah. Seharusnya kebersamaan, bukan individualis. C, aktualisasi diri dan egois. Nah, kata egois ini salah. Ini bukan menunjukkan makna Sumpah Pemuda. D, cita-cita dan individualis. Nah, individualis ini salah. Berarti soal nomor 46 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 47, Sumpah Pemuda merupakan cerminan dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan sebagai bentuk tumbuhnya rasa. A. Eksklusivisme. B. Nasionalisme. C. Kedaerahan. D. Primordialisme. Jadi Sumpah Pemuda itu cerminan dari rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah airnya. Kalau pengertian dari eksklusivisme itu adalah memisahkan diri dengan lingkungannya. Ini salah. Kemudian kalau primordialisme itu memiliki rasa kesukuan yang sangat tinggi dan menganggap suku yang lain itu adalah suku yang lebih rendah. Berarti soal nomor 47 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 48. Salah satu contoh yang dapat dilakukan para pemuda di lingkungan masyarakat sebagai implementasi semangat Sumpah Pemuda adalah, ingat yang ditanyakan adalah implementasi semangat Sumpah Pemuda. Berarti bersatunya pemuda Indonesia tanpa memandang perbedaan. Sekarang kita amati opsi A, ikut aktif dalam arisan RT. Nah, berarti ini menunjukkan kelompok yang sama karena satu RT. Berarti belum menunjukkan semangat Sumpah Pemuda. Kemudian opsi B, ikut aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Nah, ini mencerminkan semangat Sumpah Pemuda karena di dalam kegiatan Karang Taruna ini pasti melibatkan banyak perbedaan. Bisa jadi perbedaan pendapat, perbedaan jenis kelamin, bisa juga perbedaan suku ataupun rasnya. Nah, sehingga opsi B ini memungkinkan terjadinya implementasi semangat Sumpah Pemuda. Sedangkan opsi C, mendirikan perkumpulan teman sedaerah. Berarti teman yang tidak sedaerah itu tidak menjadi temannya. Berarti ini masih pilih-pilih. Opsi D, komunitas sepeda motor gede. Berarti hanya orang-orang yang memiliki sepeda motor gede saja yang menjadi kelompoknya. Berarti soal nomor 48 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 49. Kelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas pecinta sepeda motor klasik mengadakan bakti sosial. Kelompok pemuda tersebut membagikan sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu di jalanan. Mereka membagi sembako dengan ikhlas, tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan suku daerah. Jika kamu tergabung dalam komunitas tersebut, manfaat yang diperoleh sebagai pemuda yaitu A. Menumbuhkan semangat kedaerahan. Berarti ini bukan. Karena apa? Kelompok ini membagikan dengan ikhlas tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan suku daerah. Berarti ini bukan menumbuhkan semangat kedaerahan tetapi semangat nasional. Kemudian B, menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, ini salah karena ini membagikan sembako, berarti tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
C. Menciptakan jiwa konsumenisme. Ini berarti bukan manfaat dari membagikan sembako, karena tujuan dari membagikan sembako tadi adalah dengan tulus ikhlas tanpa memandang perbedaan. Jadi konsumen ini salah. Oke, sekarang opsi D. Meningkatkan rasa solidaritas. Solid berarti bersatu tanpa memandang perbedaan. Berarti manfaatnya adalah meningkatkan rasa solidaritas. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Soal nomor 50. Sebagai pemuda Indonesia, tentunya kalian juga harus memahami simbol-simbol negara. Berikut ini merupakan simbol-simbol negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah A. Bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. B. Bahasa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Lambang negara Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, simbol-simbol negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu tentang bendera, kemudian ada bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Sekarang kita analisis opsi A. Bendera sang merah putih berarti benar. Lambang negara Garuda Pancasila berarti opsi A benar. Sekarang kita amati opsi B. Bahasa Indonesia benar. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bukan termasuk simbol karena simbolnya itu meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berarti ini bukan. Kemudian opsi C. Lambang negara Garuda Pancasila. Benar. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bukan simbol tetapi semboyan. Kemudian opsi D, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini benar sebagai simbol. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan, ini adalah bentuk negara. Berarti soal nomor 50 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Demikian pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8. Nah, mungkin soal PAT atau PAS semester 2 ini tidak sama persis dengan apa yang akan diujikan di sekolah kalian masing-masing. Hal ini karena soal PAT disusun oleh masing-masing guru di setiap sekolah. Harapannya dengan kalian mempelajari soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN ini, kalian sudah memiliki gambaran yang jelas dan dapat digunakan untuk berlatih. Jadi semakin sering kalian berlatih untuk mengerjakan soal, maka kalian akan merasa sangat mudah dalam mengerjakan soal PAT nantinya. Doa saya semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan sukses selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.